anak-anak jamaah itu bisa sekolah, bisa kuliah. Masjid mengupayakan pembiayaannya. Tidak takut tidak bisa bekerja atau tidak bisa berusaha, karena masjid akan mengatasinya. Dan tidak takut bicara tentang politik, karena masjid itu salah satu fungsinya baitus siyasah, rumah politik. Maka para penakut yang tidak berani bicara kebenaran tentang politik, jangan jadi khotib di masjid. Kalau jadi penceramah di musola, silahkan, kelasnya masih musola. Kalau kelas masjid, harus berani menyampaikan kebenaran. Wajib. Maka dulu Khalifah Malik bin Marwan itu marah sekali ketika ada ulama berkhutbah, dia sebagai khalifah duduk di saf depan, melihat ada khalifah itu ulamanya mendoakan agar Khalifah Malik bin Marwan ini panjang umur, sehat dalam memimpin rakyat. Disuruh turun itu ulama, turun sini, kamu nggak ngerti cara khutbahnya Nabi itu. Maka Malik bin Marwan naik ke mimbar, diajarilah ulama itu. Mestinya kalau ulama lihat penguasa itu duduk di depan mimbar, ditunjuk itu mukanya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wala dzikrullahi akbar. No, itu caranya khutbah yang diajarkan Malik bin Marwan. Sekarang para khotib yang mengucapkan itu, tapi hanya di mimbar, tidak di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mulyono banyak. Ya, jadi yang nggak ngerti, nggak sadar bagaimana kewajiban pemimpin itu. Itu karena para khotib penakut. Gitu, ya. Ini problem masjid itu 3 hal. Nah, oleh karena itu pengalaman praktis, silakan itu semuanya sudah saya tulis, ada nanti silakan di copy. Singkat cerita, ya, tahun 99 itu saya diminta menjadi ketua umum takmir masjid, kalau di sini BKM. Saya menolak karena saya lihat selama ini ya pengurus masjid itu ya panitia pembangunan masjid dulu sampai mati, baru ganti. Dan masjidnya hanya begitu saja. Saya ini ditempa oleh PI Pejuang ini. Jadi kita ingin buat sebuah perubahan yang menjadi idealisme masjid, paradigma masjid yang dari muda sudah ditanamkan ke kita. Maka saya minta izin kalau boleh mengadakan pemilihan umum, memilih ketua BKM, ketua takmir masjid itu dipilih oleh rakyat. Nah, maka saya gunakan untuk melakukan pendataan. Jadi Kampung Jogokarian itu waktu itu jumlah penduduknya 2.973 jiwa, yang Muslim 2.642 jiwa. Muslim yang sudah wajib sholat, yang sudah mukallaf umur 13 tahun sampai lansia itu jumlahnya 1.839. Muslim yang sudah wajib sholat, yang belum mau sholat masih 816. Ya. Kan kita tahu persoalannya, makanya mestinya sepi orang yang Muslim yang wajib sholatnya, yang belum sholat masih banyak, apalagi yang belum sholat jamaah. Maka kita tahu. Maka program saya yang pertama ketika terpilih adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Itu yang pertama. Jadi nanti ringkas saja lah. Ini saya minta waktu 5 menit ya. Coba peta dakwah. Nanti ada di situ isian data penduduk yang kita gunakan untuk melakukan, namanya kalau sekarang kita sebut sensus masjid, ya jumlah penduduk berapa, yang muslim berapa, non muslim berapa, yang sudah sholat berapa, yang belum sholat, yang sudah bayar zakat, semua database lengkap
database di Masjid Jogokarian itu lebih lengkap dari data di kantor kelurahan. Ya. Dan bisa dibaca dalam peta dengan mudah. Jadi ya peta dakwah Masjid Jogokarian nanti. Atau dilihat di manajemen masjid juga bisa, nanti terus dilihat petanya. Jadi kita tahu persis setiap rumah itu siapa penghuninya. Ini kan kita dilatih dulu di PII dalam PKP namanya manajemen teritorial. Jadi karena dulu PII itu kalau perkampungan kerja pelajar itu dulu instrukturnya dari RPKAD kalau di Jogja. Jadi kita diajari teori mengelola teritori. Ya. Nah, itu yang kita terapkan di dalam pengelolaan masjid. Teritorinya jelas. Masjid Jogokarian, di kampung Jogokarian ada 5 musola, ada 1 masjid. Muslimnya 2.642. Waktu itu yang belum sholat masih 816. Ya. Yang bayar zakat belum ada gitu ya. Nah, terus database dari data itulah kita membuat program layanan. Itu yang pertama. Jadi mengelola masjid itu mengelola umat. Jadi kita kalau bisa ada database jelas. Ya. Yang kedua, waktu itu infak 1 tahun 99 itu ya, saya mengelola masjid itu infaknya 1 tahun 8.640. Sumber utamanya dari kotak infak Jumat. Pengeluarannya 1 tahun 43.200.000. Jadi sebagai ketua PKM saya berkewajiban mencukupi kekurangannya. Ya. Jadi pengeluarannya 43.200.000, ya, pemasukannya 8.640. Semuanya ada nanti angka dari tahun ke tahun untuk apa saja. Kemudian coba saya buat supaya jamaah itu mandiri. Saya hitung kalau sholat Jumat itu yang datang 600 orang. Kalau 600 orang itu menanggung 43.200.000 1 tahun, berarti 43.200.000 dibagi 12 bulan, dibagi 4 kali Jumatan, dibagi 600, berarti biaya untuk menyelenggarakan ibadah di masjid itu 1 orang 1 pekan Rp1.500. Kalau dibagi 7 hari, berarti 1 hari Rp200 saja. Maka laporan keuangan saya sampaikan kepada jamaah secara tertulis, kemudian saya buat imbauan, termasuk saya pasang baliho spanduk. Jadilah jamaah mandiri. Semuanya ada nanti di situ, bisa di-copy ya, di manajemen masjid, Mbak. Ini tadi manajemen keuangannya ya. Dari jamaah mandiri ke masjid mandiri. Ya, nanti subbabnya gitu. Ya, di buku juga ada. Nah. Jika Anda berinfak Rp1.500 per pekan atau sehari Rp200, Anda adalah jamaah mandiri. Anda sudah bayar listrik, bayar air, bayar kebersihan, bayar honor penceramah, bayar honor khotib, ya, bayar konsumsi ceramah pengajian, cukup Rp1.500 per pekan per orang. Jika infak Anda lebih dari itu, Anda telah membantu jamaah yang lain. Dan jika infak Anda kurang dari itu, berarti ibadah Anda di masjid masih disubsidi orang lain. Jadi kalau sholat tapi infaknya sepekan kurang 1.500, berarti wudunya airnya dibayar orang, listriknya dibayar orang. Ya, dia nggak pernah nyapu, berarti kebersihannya dilakukan orang lain. Maka pahala sholatnya akan dipotong, pahala air, pahala listrik. Dia nggak penuh dapat pahalanya. Itu. Ternyata jamaah ini terkaget juga
tahu hitungannya ini tuh bayar listrik 250.000 sebulan, bayar air 35.000, waktu itu membayar merbot 1 bulan yang 435.000, honor khotib 50.000, ya, honor penceramah, untuk subuh minuman tiap subuh, semuanya hitungannya ada semuanya pakai. Terus saya mudahkan dalam berinfak. Kalau kemis itu saya ke Bank Indonesia, saya nukar pecahan baru dari 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Ya, anak-anak remaja saya tugaskan di pintu luar. Bapak Ibu yang mau infak belum bawa uang, yang dimaksud silakan ditukar. Jadi kalau 100.000, dia nggak jadi infak karena sayang kalau 100.000 ditukar bisa 52 lembar atau 25 lembar. Dan seneng karena pecahannya baru dari Bank Indonesia gitu ya. Atau 5.000-an menjadi 20 kan ya 5.000 gitu kan. Jadi dimudahkan orang untuk berinfak. Ternyata infaknya itu meningkat dari 180.000, Jumat berikutnya dengan layanan